Banyumas, Jawa Tengah selain terkenal karena keragaman budaya serta wisata alamnya yang indah, juga punya beragam makanan khas dengan cita rasa enak. Mulai dari getuk goreng Sokaraja, tempe mendoan hingga kerupuk karak. Dan hari ini, Roby Sofwan Amin mengajak kita menyelami proses pembuatan karak, kerupuk dari singkong dengan sensasi rasa gurih dan renyah. Berat. Ini apa itu, Bu? Aduh, tutut. Mama sakti. Ya, Panas. Bocor. Dusun Kali Tanjung, Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang masih kental dengan tradisi dan adat Jawa. Di sini, warga sangat produktif dalam membuat berbagai macam olahan makanan yang terbuat dari singkong. Beberapa di antaranya adalah karak, opak, dan mangleng. Semua berasal dari bahan yang sama, yaitu singkong. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan kerupuk karak, saya mendatangi salah satu rumah produksi milik Agis Raditya Talam. Tempat ini setiap hari mengolah minimal 1,5 ton singkong. Nah, ini kita di salah satu kampung di mana ini? Banyumas ya? Banyumas ya. Di Banyumas ini pusatnya produksi ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini produksi karak singkong Mekarsari. Nah, ini bahan bakunya baru datang dari kebun. Betul. Nanti langsung kita bongkar. Beruntung ketika saya sampai di tempat produksi bersama dengan pengiriman singkong dari pengepul. Langsung saja saya ikut membongkar singkong yang merupakan bahan baku utama pembuatan kerupuk karak. Ini singkongnya jenis apa ini, Mas? Ini Marjoko. Ini singkong jenis Marjoko. Jadi kenapa dinamakan singkong jenis Marjoko? Itu dulu yang bawa singkong ini bibitnya namanya Marjoko. Nah, ini. Untuk menanam singkong perlu waktu yang lama. Butuh waktu 1 tahun dari mulai menanam hingga panen. Saat ini harga singkong per kilogram mencapai Rp1.250. Sembari menunggu singkong diturunkan, sejumlah pekerja perempuan yang bertugas sebagai tukang kupas mulai berdatangan. Mengupas singkong tergolong mudah. Untuk singkong yang kulitnya tidak menempel bisa langsung dikelupas seperti ini. Tapi untuk singkong yang kulit dan isinya lengket, proses mengupas singkong harus menggunakan pisau khusus. Kulit singkong akan dikumpulkan untuk pakan ternak. Jadi kalau yang keras, nah, modelnya begini. oh Enakan ya. iya. Tapi kalau singkongnya bisa digeletek. Digeletek harus digeletek. Oh gitu. Masalahnya supaya bersih. Oh. Selesai dikupas, singkong akan dicuci dan diparut. Namun sebelum dicuci, singkong ditimbang terlebih dahulu. Ini yang udah dikupas langsung ditimbang. Ditimbang ke sini. Jadi 2 lah, 1 aja. Oh, dua. Penimbangan untuk menghitung seberapa banyak singkong yang dikupas setiap pekerja dan untuk menentukan berapa upah yang akan mereka terima. Setiap 1 kg singkong yang dikupas oleh pekerja dihargai Rp150. Ini udah dicuci bersih. Ya. Ya, ya. Udah dicuci bersih seperti ini. Nih. Nah, ini kita langsung masuk ke sini, kita langsung parut nih. Pemarutan singkong sudah menggunakan mesin. Satu persatu singkong dimasukkan ke dalam mesin parut dan keluar sudah jadi singkong yang cukup halus. Parutan singkong kemudian ditampung menggunakan karung, sehingga setelah 1 ember singkong selesai diparut, bisa langsung diangkat untuk dipres agar kadar airnya berkurang. Ini dipres, jadi ini kan singkong yang tadi sudah diparut ya. Terus dipres, airnya keluar. Ini nanti di bawah itu ada Nep-nepan ya. patinya, ada acinya. Proses pembuangan kandungan air dalam singkong parut menggunakan teknik sederhana. Singkong parut dimasukkan ke dalam karung dan disusun sebanyak 5. Selanjutnya di bagian atas karung ditekan menggunakan dongkrak mobil. Wah, tekanan yang sangat kuat ke bagian bawah membuat kadar air di dalam singkong parut keluar. Ini setelah dipres ya Pak ya? Iya. Setelah dipres. Waduh, berat. Setelah dipres langsung taruh sini. Berapa ya? Ya, ini kondisinya udah seperti ini nih.
Nah, udah jadi tepung. Tahap selanjutnya proses memarut yang kedua. Setelah singkong yang diparut dibuang kadar airnya, langsung kita ke pemarutan tahap kedua. Jadi ada tekniknya. Ini kalau kayak gini. Ini saat dicampur. Anggol, iya. Udah patah baru. Patah kalau disuntak nih. Baru disuntak ke sini. Enak. Udah jadi. Di tahap ini air yang keluar dari proses pengepresan ditampung dan diendapkan. Saripati atau aci endapan dari air singkong akan digunakan untuk campuran tepung singkong. Nah, ini yang singkong yang dipres jadinya seperti ini, terus keluar air ada acinya, diendapkan jadinya ini. Ini untuk campuran biar empuk. Oh, biar empuk renyah. Tepung singkong dan aci yang sudah dicampur ditambahkan garam secukupnya untuk membuat karak. Bahannya hanya tepung singkong, tepung aci singkong dan garam. Selanjutnya tepung diaduk hingga merata. Ini untuk dua takar ini garamnya berapa banyak, Bu? Tiga reok ya. Oh, reok. Berikutnya tepung singkong, tepung aci yang sudah dicampur garam dibawa ke dapur untuk proses pengukusan. Di tempat produksi karak ini masih memakai kayu bakar untuk mengukus. Ini bahannya pakai kayu bakar, mbahnya ngangkut sendirian kayak gini. Kuat, coba sini mbah, tak bawa saya mbah. Waduh, ini satu gulung aja lumayan berat loh ini. Sehari bisa habis berapa gulung, Pak? 4. Oh, sehari bisa sampai 4 gulung ya. Aduh. Aduh. Proses mengukus karak menggunakan dandang dari tembaga dan kukusan bambu. Adonan dikukus selama 30 menit sampai matang. Nah, ini di dalamnya ada bulut-bulutnya apa itu, Bu? Aduh, buntut. Ada buntutnya, ada ekornya. Yang di bawah biar airnya naik ke atas. Jadi di bagian bawah kukusannya ada bulat-bulat itu untuk nahan. Untuk nahan, ada ganjelnya, ada buntutnya. Terus ini fungsinya buat apa ini? Ini buat keluar asap. Oh, jadi nanti hawa panasnya dari bawah biar naik. Setelah didiamkan sesaat, kayu yang terpasang akan dicabut. Tujuannya agar ada lubang uap dari bawah ke atas, sehingga saat proses mengukus, uap panas akan naik. Sementara di bagian atas akan ditutup rapat menggunakan plastik supaya proses memasak cepat dan merata. Super tahan panas ini. Mama sakti. Kontraksinya mana? Kontraksinya. Enggak udah. Anu baku kok engek. Nah, Ini supaya halus, ditutup namanya nih. Kan gini. Oh, gitu ya. Dipres-pres. Berikutnya tinggal proses menghaluskan. Proses ini cukup unik, tidak ditumbuk, melainkan adonan yang masih panas dihaluskan dengan cara dijepit. Ini istilahnya untuk dipres supaya halus. Oh, bahasa sininya apa? Bahasanya ini totok. Oh, ditotok. Intinya dijepit. Setelah halus, adonan dipotong memanjang seperti ini dan dibulatkan. Proses pemotongan menggunakan tali sehingga lebih mudah dan pasti lurus. Ini harus pakai kaos tangan ya, harus pakai kaos tangan. Yang rapat. Ini sampai kaos tangannya udah. Panas. Karena panas ya. Karena panas ya kalau nggak pakai kaos tangan ya. Ini namanya proses apa, Bu? Digeles ya? Iya. Udah panas. Bocor masalahnya. Berikutnya tinggal pendinginan yang butuh waktu 2-3 hari. Setelah didinginkan tinggal dipotong menjadi bagian yang tipis. Proses pemotongan sudah menggunakan mesin potong sehingga lebih mudah dan cepat. Ini proses pemotongan, jadi ini setelah sekitar 3 hari ya, 3 malam sudah keras seperti ini.
Ini tinggal dipotong seperti ini. Saya mau coba dulu. Oh iya ini. Nah. Set. Macet. Selesai dipotong, kita masuk proses penjemuran. Jika cuaca sedang cerah, penjemuran hanya butuh 1 hari dari pagi menjelang sore. Namun jika cuaca mendung dan hujan, proses pengeringan memakan waktu sampai 3 hari. Tadi udah dikemas. Jadi 1 plastik isinya berapa kilo ini? 1 plastik 5 kilo. Oh, 1 plastik 5 kilo. Kita jualnya langsung bal-balan kayak gini. Oh, jadi belum digoreng ya? Belum digoreng, masih mentah. 5 kilo seperti ini, 1 kilonya 10.000. Kilonya 10.000. Jadi dijual segini 50.000, dipasarkan ke pasar-pasar. Selanjutnya tinggal proses menggoreng. Untuk menggoreng, kerupuk karak cukup praktis. Goreng karak dalam minyak panas, tunggu beberapa saat sampai tidak berbuih, tandanya sudah matang. Nah ini udah jadi seperti ini. Ini udah langsung bisa dinikmati. Rasanya kriuk, gurih. Ada asinnya sedikit. Terus rasa sensasi singkongnya juga masih terasa. Menurut sesepuh adat Kali Tanjung, Sukardi, kepandaian warga Kali Tanjung dalam membuat berbagai olahan singkong seperti karak, opak, dan mangleng diwariskan secara turun-menurun. Kemampuan membuat olahan singkong menjadi mata pencaharian bagi warga. Kalau saya itu dari nenek saya, mama saya, turun ke saya. Karak ini. Karak. Oh. Sekampung sini. Sekampung, Hampir mayoritas mayoritas karak. mengolah singkong menjadi beberapa olahan. Iya. Luar biasa. Jadi ini kerupuk karak atau mungkin ada yang nyebut cantir ya. Ada Iya. ya cantir ya karak. Cantir ya karak sama cantir. saja. Ini makanan tradisional khas Banyumas yang sudah ada turun-temurun, dan makanan ini biasanya ini untuk lauh wedang. Ya kalau orang sini bilangnya lauh medang. Lauh medang itu teman untuk minum teh atau kopi seperti ini. Dan ini di pasar-pasar di Banyumas, di tempat oleh-oleh ini mudah banget untuk dijumpai kerupuk karak. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah.